Satu. Tolong saya. Tolong. Siapa di sana? Tolong saya. Saya di sini, masih ada orang di sini. Berhenti. Jangan tinggalkan saya. Apa yang mendekat dengan saya? Tolong. Tidak akan ada yang sudi membantu. Tidak akan ada yang datang menolong. Saya sudah dilupakan. Entah berapa lama saya terkurung di tempat ini, tidak tahu. Berapa lama saya disiksa macam binatang, saya juga tidak tahu apa saya binatang. Tempat dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji besi di atas sana. Tembok tebal, tidak ada perabotan, hanya tikar dan guling tanpa selimut. Saya tahu saya tidak akan bisa lolos dari sini. Saya tidak akan bisa lolos tanpa ada yang sudi membantu. Saya tahu hanya Tuhan yang bisa membantu saya. Mudasir, apa kamu Mudasir? Bagaimana cara kamu bisa masuk ke kamar ini? Kenapa? Tidak ingat saya lagi? Saya Atika. Saya istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta, lalu kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Di dalam surat kamu bercerita, kamu kembali ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai 1 tahun kita berkirim kabar. Sesudah musibah itu, saya tidak pernah menerima kabar darimu. Saya Atika. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering sekali bilang saya cantik. Memang benar, penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di ruangan ini, mungkin saya akan segera tahu wajah saya bisa jadi sudah seperti gombal busuk, bacin, dan tidak lagi dipandang-pandang, menjijikan ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi Zahir Batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya saja kan? Kalau kamu memang benar ada di sini, kalau keluarkan saya dari kamar ini. Nanti kita kembali ke kampung bersama-sama. Tidak perlu lapor pada polis raja di raja, tak guna melapor pada menteri tenaga kerja. Kita masyarakat Indonesia, bukan Filipina. Beruntunglah mereka berasal dari Filipina. Presiden
presiden, mereka pun masih peduli terhadap nasib tenaga kerjanya yang bekerja di mancanegara. Tapi kita, ketika banyak punya uang, kita diperas sampai ke tulang sumsum. Tapi ketika ada musibah, mereka pura-pura tidak tahu, bahkan kita diabaikan. Udah sih, ini kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan itu hanya slogan, bukan kenyataan. Itu semua hanya hayalan birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan dan disebut memiliki rasa kesetiakawanan terhadap warga negaranya. Sudahlah Mudasir, bicara mengenai kekacauan penanganan terhadap kasus TKW seperti saya. Jadi sesak, lebih sesak lagi dada kita semua. Sebab kenyataan yang terang benderang ini tak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Sebab mereka malas mengurusinya. Mereka tak sudi, tangan mereka kotor. Mereka tak mau menghambur-hamburkan energi. Ya, benar. Sebab tak ada uang komisi yang berlimpah untuk setiap kasus terhadap TKW seperti saya. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat kita menghormati orang-orang asing itu. Tapi lihat aja, pejabat kita jadikan bahan tertawaan. Dalam malas, bodoh, tapi sok pintar. Problem bahasa pun menjadi hambatan. Bagaimana mau memenangkan perkara ini jika pembahasannya saja menggunakan bahasa atasan? Belum maju saja kita sudah kalah lebih dulu. Akibatnya kita menjadi korban, dikorbankan. Udah sih, mendekatlah. Kita bisa saling bersentuhan. Mengapa kau masih diam di sudut ruangan itu? Ini hanya kabar. Memang saat siang hari karena ada matahari dan langit telah gulita. Ini ada lampu. Saya tersiksa Mudasir, saya tersiksa. Kenapa kamu tidak datang menolong? Kenapa kamu tidak datang menolong? Lihat, bekas luka-luka di sekujur tubuh saya. Sebelum saya dijebloskan ke penjara ini, saya dipukuli. Seluruh anggota keluarga majikan ikut memukuli saya. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, paha, seluruh anggota tubuh saya dijadikan bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kaki, tongkat, kayu, besi, bahkan setrika. Saya tak bisa melawan. Saya tak berdaya. Saya menangis, saya berteriak, saya bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan. Kami dan bangsa bajingan balik dan berdiri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Hanya teriakan itu
saya menerima upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh. Saya membereskan rumah. Saya menyapu, saya mengepel, saya mengelap perabotan, saya memasak, saya menyuci, saya menyetrika, saya merapikan tanaman saya sendirian di rumah sebesar itu. Tapi semua saya lakukan dengan hati yang gembira dan ikhlas. Sampai 1 tahun lebih saya bekerja dan menerima upah. Kamu tahu sendiri Mudasir, setelah saya tabung, setelah saya kirim ke kampung, bulan ke-13, karena laki-laki saya menghampiri saya dalam keadaan mabuk. Kurang lebih jam 11 malam, majikan dan anak-anaknya sedang menginap di rumah famili di luar kota. Di rumah sebesar itu hanya ada saya berdua. Ia masuk dalam kamar saya, mengunci pintu, duduk di pinggir ranjang saya, menatap saya dalam diam. Buru-buru saya lari pergi ranjang. Saya ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Sebagai perempuan, saya memiliki naluri bahwa ada sesuatu yang sedang menggoda majikan saya. Ia berbaring di ranjang, lalu mengisyaratkan dengan tangan agar saya ikut tidur di sebelahnya. Saya menggelengkan kepala. Saya takut. Seluruh badan saya gemetaran. Lalu kembali lagi, ia mengisyaratkan agar saya tidur di sebelah, tetap saya menggelengkan kepala. Ia bangkit. Saya kira saya akan selalu langsung diterkam. Untunglah hal itu tidak terjadi. Saya sudah dengan sikap waspada, saya sudah siap memukul jika dia melakukan hal itu. Ia berdiri, ia menatap saya dengan mata yang menyala. Ia meninggalkan saya pergi ke arah pintu, membuka lalu menutup pintu sekencang-kencangnya. Tak pernah napas yang panjang. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apapun kepada diri saya. Mudasir, barangkali itu satu-satunya kesalahan saya, tidak mau menerima hajat majikan laki-laki saya. Makanya saya dipukul, saya ditendang, saya disiksa macam ini. Walaupun penyiksaan tak langsung saya rasakan. Maksud saya, sampai di bulan ke-15 semuanya masih normal. Pada bulan ke-16, anak laki majikan saya kehilangan uangnya. Begitupun anak perempuannya. Diikuti lagi, majikan laki-laki saya kehilangan uangnya. Kali ini jumlahnya cukup besar. Saya yang harus menanggung akibatnya. Saya disiksa, saya dipukuli, kali ini dengan setrikaan karena saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Dan pada hari itu pula lah saya dihajar, saya dipukul, saya disekap di kamar ini. Memang aneh, konsep penyiksaan ini tidak jelas. Tapi di kenyataan, ini bukan mimpi saya. Tapi saya yang mengalaminya. Apa sesungguhnya majikan saya pikir? Apa yang sesungguhnya mereka mau? Bangsa yang saat ini begitu banyak merekrut pekerja dari Indonesia, dulunya tetangga serumpun
mata. Tapi kamu harapan satu-satu saya hidup. Tapi kamu satu-satunya harapan saya, Mudasir. Mudasir, apa kamu mendengar? Ada laki-laki orang di sana. Tunggu sebentar ya. Tolong! Tolong! Ada manusia di sini, tolong! Saya di sini. Hei, apa yang mendekatkan saya? Tolong! Akan ada yang sudi menolong. Akan ada yang datang membantu. Saya sudah dilupakan. Mudasir? Mudasir? Kamu di mana, Mudasir? Kamu juga pergi meninggalkan saya. Mudasir? Kamu juga pergi. Saya sudah habis. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Harapan saya sudah tidak ada. Bayang-bayang suami saya pun pergi meninggalkan saya. Dia tak sudi menunggu saya. Dia pergi. Dia pergi. Tanpa pesan, tanpa surat. Saya siap mati jika memang saya harus mati. Tapi saya wajib untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada diri saya. Pada siapa? Pada kalian yang mau mendengarkan. Akan saya ceritakan secara rinci sampai pada hal-hal kecil. Orang bersalah wajib dihukum, tapi saya tidak rela mati. Orang-orang harus tahu penyiksaan apa yang sudah saya alami. Kesalahan saya perlu diperjelas. Siksaan saya rasakan perlu diperjelas. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang bisa menentukan nasib manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyiksa manusia. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Terus terang, setelah berteriak meminta tolong, sudah ratusan bahkan ribuan kali, tidak ada yang datang untuk menolong. Apa tidak ada yang mencari saya? 1 hari, 2 hari bisa dimaklumi, 1 bulan. 1 bulan itu sudah cukup membuat masyarakat curiga apakah saya sudah dibunuh atau mati. Pembunuhan
sebagai binatang. Tidak punya wibawa. Mengapa? Sebab mereka mau membuat kita tidak punya rasa percaya diri. Mereka memaksa kita menjadi bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Berapa kali kita dilecehkan, tapi kita tidak bisa bersuara. Kita seringkali diabaikan, sering menghilang dari peta dunia. Tapi sama sekali kita tidak menghiraukan